Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Wa makaru wa makarallah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.
thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Dibahas pertama tentang sababun nuzul dari ayat niki, ayat sebelumnya kemarin. Lamma qadima wafdu Nasara Najran wajadalu Rasulullah fi amri Isa qalu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam ma laka tastimu sahibana wa ma aqul qalu taqul innahu abdun qala ajal innahu abdullahi wa rasuluh wa kalimatu alqa ilal adra al-butul faghadabu. Nek wingi-wingi bahwa ketika Rasulullah di Madinah datang orang Nasrani Najran dari bangsa dari kelompok suku Najran, mereka berdebat kepada Rasulullah SAW masalah Isa, karena bagi orang Nasrani Isa itu anak Allah, Ibnullah. Lalu mereka menyangkal dalam arti, kenapa engkau tidak menganggap seperti itu, melainkan kau katakan bahwa Allah ya Isa hanyalah hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimatnya yang diberikan kepada seorang gadis yang bernama Maryam. Lalu mereka marah, kemudian mereka menyanggah, hal ra'aita insanan qattu min ghairi ab, apa kowe Muhammad ngerti weruh ana liyane bocah sing lair ora duwe bapak gitu, tanpa perantara seorang ayah. Fa in kunta shadiqan fa arina mislahu, angger kowe ternyata bener jajal endi anak menungsa sing lahir ora lewat perantaraan bapak. Lah itu kemudian turun ayat inna masalai sa'idallahi kamathali Adam. Isa tanpa bapak, Adam tanpa bapak, tanpa ibu kok malah lebih hebat gitu. Tapi kenapa tidak menuhankan Adam? Wa ruwi anna alaihissalam lamma da'ahum ilal Islam qalu qad kunna muslimina qablik. Ketika diajak Rasulullah untuk masuk Islam, mereka menjawab, oh, kami sudah berislam sebelummu. Faqala kadzabtum yamna'ukum minal Islam salasun. Kamu berdusta, lombo. 3 hal yang menolak pengakuan kalian sebagai orang Islam adalah: 1, qaulukum ittakhadallahu walada. Kamu menganggap bahwa Allah menjadikan Isa sebagai anaknya. Wa qlikimul khanzir. Juga kalian makan babi. Nyatanya kan kalau orang Nasrani makan babi. Wa sujudikum lisalib, juga kamu menyembah bersujud kepada salib. Faqalu faman abau fa'ajallahu inna mahal Isa. Ini ayat sebelumnya kemarin. Nah, kaitannya bahwa sekarang setelah kemudian Nabi Isa ternyata diberikan beberapa mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap bahwa yang diajak bahkan dalam kitab-kitab, kalau kita cermati orang-orang yang mempelajari kitab Injil atau Perjanjian Baru, kan juga banyak dikatakan di sana sembahlah, bukan suruh menyembah aku Isa atau Yesus, tapi sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu Bapakku. Ya seperti itu, nggak disuruh menyembah Isa. Jadi memang bahwa falamma ahassa Isa minhumul kufra ay istash'ara minal yahud,
Jadi Nabi Isa itu diutus suruh berdakwah kepada kaum Yahudi. Jadi Nasrani belum ada. Nabi Isa berdakwah kepada umat Yahudi, umatnya Nabi Musa. Tapi sudah menjadi sunatullah sejak Nabi Adam, ya selalu ada yang mau, banyak yang tidak mau. Sejak Nabi Adam, anaknya sendiri ada yang tidak nurut. Pada zaman Nabi Musa juga ada umat-umatnya yang dipilih suruh ikut menyaksikan tentang kebesaran Allah, malah menantangnya apa? Arinallaha jahratan. Jajal Gusti Allah dengna kayak apa? Yang sampai akhirnya mereka disambar petir gitu. Itu biasa. Artinya sejak Nabi Adam sampai kiamat mengenai respon utawa tanggapan terhadap dakwah, ya ada yang pro, ada yang kontra. Bahkan boleh dicermati cerita Nabi Isa ini lebih banyak yang tidak percaya, yang tidak mau ikut ajaran Nabi Isa daripada yang mengikutinya. Maka di sini falamma ahassa Isa minhumul kufra, setelah Nabi Isa merasakan, mengetahui dari orang Yahudi tentang mereka tetap dalam kekafiran, nggak percaya meskipun sudah ditunjukkan berbagai macam mukjizat, wal istimraru ala dolal, tetap dalam kesesatan, wa iradatihim qatlahu, malah orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa. Jadi sejak zaman dulu udah itulah biasa itu. Maka Nabi Isa mengatakan, man ansori ilallah, siapa yang mau menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah. Ini ada kata-kata penting di sini, aiman ansori fid dakwah ilallah. Karena kadang-kadang ada ungkapan di medsos di mana-mana, "Lah Gusti Allah Maha Kuasa, ora perlu ditulungi." Ya Gusti Allah nggak perlu ditulungi lah. Terus saya lagi agamanya Allah yang nggak perlu ditolongi lah. Gusti Allah Maha Kuasa kok gitu. Walaupun ayatnya intan surullah yansurkum, kalau kamu menolong Allah, maknanya bukan Gusti Allah butuh pertolongan. Tolonglah orang yang mendakwahkan ajaran Allah, itu maksudnya. Agamanya ya jelas, katakanlah misalnya kalaupun di Indonesia mungkin agama Islam tambah tahun tambah menurun pengikutnya, tapi di bangsa lain, di Inggris, di Amerika, di Jerman tambah banyak. Kalau kita lihat di medsos ya, di YouTube, di Google, di Amerika buka puasa ramai, banyak makanan di. Jadi itu. Jadi maksudnya di sini man ansori Allah adalah siapa yang menolongku untuk mendakwahkan agama Allah, bukan untuk mempertahankan jabatan apa partai apa-apa, tapi ilallah. Kemudian dikatakan di sini qalal hawariyuna, maka menjawablah orang-orang hawariyun. Siapa sih orang hawariyun? Lah ini tadi yang saya lihat di YouTube, ada yang berpendapat bahwa al-hawariyun itu dari kata-kata hawari, itu orang-orang yang bersih. Ada yang menjelaskan orang-orang yang serba putih, putih bajunya, putih hatinya. Ada yang menerangkan bahwa orang yang hawari itu orang yang sofah, orang yang bersih hatinya, karena kalau orang berbuat dosa hatinya itu akan ada noktah merah hitam. Tambah dosa maning arti tambah ireng, maksudnya bukan secara fisik tapi secara maknawi. Tapi juga tadi ada diceritakan bahwa hawariyu pertama ini adalah orang-orang yang percaya pada Nabi Isa. Di antaranya katanya adalah maknanya adalah para nelayan. Diceritakan ada nelayan suatu hari sedang menjaring di laut, tapi orang uli gitu loh. Wah, ini barang apa sih? Nggak tiwak, tapi ternyata nggak dapat ikan. Begitu ada Nabi Isa, terus didoakan, langsung jaringnya kebok gitu. Akhirnya terus mau jadi muridnya. Ada yang menerangkan bahwa
Al-Hawari itu adalah orang-orang yang tukang wenter, tukang celup, pewarna pakaian. Jadi ada pesan para tukang orang-orang yang bekerja di bagian celup atau pewarna pakaian, dipeseni berbagai macam warna. Tapi hasilnya ternyata campur aduk lah. Kemudian didoakan Nabi Isa, jadilah seperti yang dikehendaki, maka kemudian ternyata ada keajaiban sehingga mereka kemudian mau jadi muridnya. Dan selanjutnya lah banyak cerita-cerita, tapi paling digampang dimaknai ya bahwa Al-Hawariyun ini para pengikut Isa, para murid-muridnya. Kalau dalam penjelasan lain ada sebanyak 12 orang. Nahnu ansarullahi. Qala Mujahid ay min mayyatabi'un ilallah. Artinya orang-orang Hawari ini mengatakan nahnu ansarullah ay qalal mu'minunal asfiya min atbaihi nahnu ansaru dinillah. Berkatalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersih hatinya ini, yang pengikut Nabi Isa, kamilah yang menolong agama Allah. Washhad bi anna muslimun, dan persaksikanlah bahwa kamilah orang-orang yang berserah diri. Dari sini dapat dipahami bahwa memang sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ajarannya adalah ajaran berserah diri kepada Allah. Orangnya disebut muslim meskipun agamanya belum disebut agama Islam, tapi ajaran adalah ajaran berserah diri, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana amanna bima anzalta, wahai Tuhan kami, ay saddaqna billah, kami percaya. Percaya itu, aman itu, iman itu unsurnya bukan secara lisan saja. Sebab tadi saya dengar juga di YouTube yang saya setel, Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad itu lisannya mengatakan percaya. Tidak ada agama yang melebihi baiknya agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lisannya mengatakan begitu. Tapi kita tahu dalam sejarah bahwa sampai meninggal, dalam riwayat Abu Thalib tidak dikategorikan orang beriman. Karena kita tahu bahwa iman itu unsurnya ada 3. 1, hatinya percaya. 2, lisannya mengucapkan, mengikrarkan. 3, anggota tubuhnya mempraktekkan. Jadi kalau kita, jenengan beriman enggak tentang adanya pahala, besarnya pahalanya puasa Syawal? Ya percaya nyong. Ya percaya tok orang lakoni ya. Ora dihitung itu maksudnya gitu. Jadi apapun ajaran Islam itu tentang iman itu memang, apalagi kalau dilihat dari unsur-unsur iman adalah yang pertama al-imun antuk mina billah bil ghaib. Unsur pertama yang paling penting dari iman adalah unsur tentang percaya dengan hal yang gaib. Gaib itu ora keton, ganjarannya ora keton. Dene nek ora puasa Syawal ya ora apa-apa. Ya orang ora salat ora apa-apa. Merasa orang Cina ora salat untuk sugih. Karena itu kaitannya dengan barang gaib. Maka di sini amanna itu bukan sekedar mengucapkan, tapi mengucapkan, meyakini dan mempraktekkan, itu unsur iman. Maka tanpa salah satu maka tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Maka sekali lagi al-imanu iqrarun bil qalbi atau tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Maksudnya di sini yang namanya iman itu hatinya membenarkan, mulutnya mengucapkan, anggota badannya mempraktekkan, itulah iman. Maka di sini Rabbana amanna, wahai Tuhan kami beriman bima anzalta, dengan apa saja yang Engkau telah turunkan. Wattaba'nar rasul, dan kami mengikuti
Rasul. Dalam hal ini adalah Nabi Isa. Orang-orang Hawari mengatakan mengikuti ajaran Nabi Isa. Faktubna ma'asyahidin, faktubna man syahidalaka bil wahdaniyati wali rasulika bisidqi. Maka catatlah kami sebagai orang yang menyaksikan tentang keesaan Allah dan membenarkan utusannya. Nah, ini ada beberapa faidah yang bisa diambil. Pertama, bahwa dalam hal kita berdakwah, dalam hal kita menyampaikan ajaran Allah, kita boleh atau mungkin juga perlu mempertegas sapa sing percaya karo sing ora. Percaya ora? Ya percaya gitu. Tetapi dalam ayat selanjutnya nanti, yaitu wa makaru makarallah wallahu khairul makirin, dari 12 Hawariyun itu ternyata ada yang berkhianat. Nah, maka kita juga diingatkan sama Allah bahwa hati-hati orang yang sudah menyatakan beriman belum tentu sampai akhirnya dia beriman. Bahkan tadi dijelaskan yang membunuh ataupun yang pertama yang berkhianat orang-orang munafik adalah orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah sendiri kan. Kemudian bahkan yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang hafal Quran. Makanya ada ayat yang mengatakan inna min azwajikum wa auladikum aduan fahdharu, bahwa bisa jadi pasangan hidupmu, anakmu itu akan menjadi musuhmu, maka berhati-hatilah. Maka tidak heran misalnya juga Nabi Nuh istrinya tidak taat, anaknya tidak nurut. Nabi Lut juga begitu. Nabi Adam juga anaknya ada yang tidak beriman. Maka intinya kita disuruh berhati-hati, ya terus berusaha semaksimal mungkin. Tentu kita inginnya adalah jangan sampai ada orang-orang yang sudah menyatakan mengklaim termasuk orang-orang yang beriman, kenyataannya berkhianat. Wa makaru wa makarullah. Jadi kan diceritakan bahwa orang-orang Yahudi itu berniat, berencana, berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Karena mereka yaitu sudah sunatullah bahwa kalau ada orang yang mengajarkan agama yang benar, ya pasti ada yang tidak percaya, ada yang memusuhi. Tetapi wallahu khairul makirin, Allah lah yang terbaik dalam makarnya. Makar itu ay aradu qatlahu fanajahullahu min syarrihim. Jadi orang-orang Yahudi ini bermaksud membunuh Nabi Isa, tapi Allah menyelamatkannya dari keburukan mereka. Wa rafa'ahu ila samai duna ayyamassa bi'ada walqa syabbahahu ala dalikal kha'in Yahuza wa summiya makron min babil. Apa ini? Jadi bahwa kalau dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain dikatakan oleh Allah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum. Mereka berusaha membunuh Nabi Isa, kemudian mereka merasa membunuh Nabi Isa, tapi sebenarnya dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa yang dibunuh itu bukan Nabi Isa, melainkan orang yang diserupakan wajahnya. Kita tidak merasa heran, kadang-kadang kita ketemu orang banyak yang mirip ya. Dikira aku ketemu kowe yang takut jane meneng bae padahal nudu. Itu yang tanpa istilahnya sama Allah ada reka daya untuk membalikkan pandangan orang. Kita sering menjumpai orang yang dikira orang lain ternyata bukan gitu kan. Jadi kalau dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh melainkan orang yang wajahnya di pandangan yang membunuhnya itu Nabi Isa, kan gampang-gampang saja dipahami. Bahwa qataluhu yakin, mereka tidak yakin dengan membunuhnya gitu. Jadi maka kita sebagai umat muslim, umat Islam meyakini bahwa kalau ada pemahaman antar manusia ya bahwa Nabi Isa itu disalib, yang sampai sekarang juga
banyak di tempat-tempat ibadah ada manusia simbol katanya itu Nabi salib. Bagi kita orang Islam percaya pada Al-Quran bahwa yang disalib bukan Nabi Isa, tapi orang di antara 12 tadi yang menjadi pengkhianat, yang menunjukkan kayak bisa di situ misalnya gitu. Ternyata kemudian mereka memandang bahwa orang tersebut sebagai Nabi Isa lalu ditangkap dan disalib, katakanlah seperti itu. Ini wa makaru wa makarallah, mereka membuat makar, berencana jahat. Allah juga bisa berencana, dan rencana Allah untuk mengatasi mereka tentu lebih baik daripada yang mereka lakukan. Kemudian di sini dilanjutkan, idz qala Allahu ya Isa, ketika Allah, ingatlah ketika Allah mengatakan kepada Nabi Isa, ya Isa inni mutawaffika wa rafiuka ilayya, ai inni rafiuka ila samai, kamu saya angkat ke langit, summa apa ini mumituka ba'da istifaika kamil ajlika wal maksud bisyarah binajati minal yahud, bahwa Nabi Isa kalau di dalam ayat ini dikatakan diangkat ke langit, diwafatkan. Tapi ada yang memahami Nabi Isa mati apa belum? Karena ada penjelasan bahwa nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun kembali. Terus kemana? Terus mengenai masalah hakikat mati, kalau apa itu ada ayat lain mengatakan bahwa orang-orang yang syahid itu bal ahyaun, gitu kan? Dalam kalimat ayat Al-Quran ada mengatakan bahwa orang-orang yang meninggal karena mati syahid berjuang di jalan Allah itu ahyaun inda rabbihim yurzaqun, hidup di sisi Allah mendapatkan rezeki. Ini kalau bahasa kita ya asal sudah pindah dari alam dunia ya dianggap mati. Tetapi kalau kita nanti ternyata di alam barzah hidup lagi, nah, tentu tidak seperti hidupnya sekarang kita ada di dunia. Maka bahasa kita ya dapat dipahami bahwa Nabi Isa hakikatnya sudah diangkat ke langit, pokoknya sudah tidak di alam dunia. Ya mau diterjemahkan mati, bahwa yang jelas kita memahami bahwa Nabi Isa tidak dibunuh oleh orang Yahudi, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari kejahatan orang Yahudi. Bahkan dalam hadis-hadis kita memahami suatu saat nanti Nabi Isa akan turun kembali dan membenarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku menjadikan kamu, membersihkanmu, mencuci kamu dari orang yang kafir. Wa ja'il ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Wa dzakara Tabari faqala wa qala akhirun, mana dari idza qala ya Isa inni rafi ila yamuduka wal ladzina kafaru wa dzalika ba'da zalika iyyaka ila dunya, yaitu ketika Allah mengatakan wa Isa aku mengangkatmu dan membersihkanmu dari orang kafir dan mewafatkanmu setelah aku turunkan kamu ke dunia, artinya diangkat oleh Allah lah. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru ay mukhlisuka min syarril asril ladzina aradu qatlaka, dan aku menyelamatkanmu dari kejahatan orang-orang yang akan membunuhmu. Qala al-Hasan tahharahu minal yahudi wan nasara wal majus wa min kufari qaumihi. Jadi Nabi Isa disucikan tidak termasuk orang-orang yang Yahudi, Nasrani, Majusi maupun orang-orang yang kafir dari kaumnya. Wa ja'ilul ladzina tabau kafaqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah ay ja'ilu atba'aka, aku menjadikan para pengikutmu, orang-orang yang beriman padamu, di atas orang-orang yang menentangmu, menentang kenabianmu, dzahina alaman nawahum ila yaumil qiyamah. Wa qala fi tafsir jalalain alladzina tabauka ay saddaqu bi nubuwwatika minal muslimin wan nasara fawqal ladzina kafaru wa humul yahud ya'lunahum bil hujjah was-saif. Bahwa orang-orang yang mengikuti Nabi Isa, orang yang beriman pada Rasul dalam hal ini adalah orang-orang yang dibersihkan Allah, disucikan oleh Allah,
dan derajatnya di atas orang-orang kafir. Summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fi ma kuntum fihi takhtalifun. Kemudian hanya kepada Allah lah kalian akan kembali, maka aku atau Allah akan menghukumi di antara kalian tentang apa kalian perselisihkan. Dalam arti bahwa kalau kita menghadapi permasalahan, maka yang paling pas, paling benar keputusannya ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ini penjelasan yang bisa saya sampaikan seputar mengenai para kaum Hawari yang tadi disebutkan berbagai macam asal usulnya. Ada yang katanya para nelayan, ada katanya tukang celup, ada yang disebut dengan pakaiannya putih-putih. Tapi intinya satu sebenarnya adalah orang-orang yang memang hatinya bersih, hatinya membenarkan ajaran Nabi Isa alaihi salam. Mudah-mudahan kita diberikan keteguhan bahwa pertama kita perlu memang untuk mendeklar ya, menanyakan, mencari, menegaskan siapa-siapa orang yang menyatakan beriman. Tetapi juga tujuannya ilallah, itu sebagai pembela Allah, pembela agama Allah, pembela orang-orang yang membela agama Allah. Kemudian juga kita perlu disadarkan bahwa kadang-kadang dari orang-orang sudah menyatakan beriman ternyata ada yang menjadi pengkhianat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk demikian, tapi kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita hakikatnya hanya bisa berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang yang sebenar-benarnya. Wallahu alam. Mungkin menika yang saya kula aturaken. Wonten pertanyaan? Cekap ya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk tetap beristiqomah di jalan Allah, meyakini bahwa ajaran agama Islam adalah agama yang terbaik, meskipun mungkin kita belum mengetahui secara rinci. Perlu adanya kita keyakinan yang mantap bahwa inna dina indallahil Islam, bahwa tidak ada ajaran agama yang baik dan sempurnanya melebihi ajaran Islam. Kalau kita belum tahu ya kita terus mencari tahu. Semoga dengan kita mencari tahu Allah memberikan pengetahuan dan pemantapan kepada kita sehingga kita tetap beristiqomah sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali dalam kita dalam memenuhi ajaran Islam, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Monggo untuk memperdalam kajian kita bisa panjenengan modal sedikit nonton YouTube tentang tafsir ayat ini. Itu banyak di mana-mana ya. Jadi nanti tambah ilmu. Cuma kita berusaha untuk belajar agar tambah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah menyatakan supaya kita menjadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki Allah baik itu akan diberikan pemahaman tentang agamanya. Jadi bukan sekedar kita nerima yang wis ngerti ning ketok wis, tapi kita terus berusaha mencari, belajar dan terus minal mahdi ilal lahdi sampai hari kita masuk alam kubur. Mudah-mudahan ingkang kita bahas wonten manfaatipun, ingkang leres semanten Allah Subhanahu wa taala. Sedaya kula saking kula terbatas kula mamunten kita akhiri kanthi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.